Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'du wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Ahadits Al-Waridah fi Tahdhirin Nabi sallallahu ummatahu minas syirki wa anna ba'dahum ya'udu ilaih. Hadis-hadis yang datang mewaspadakan Nabi kepada umatnya dari bahaya syirik dan bahwasanya sebagian dari umat ini kembali kepada kesyirikan. Kita masih mengkaji muqaddimah di halaman 8. Sekarang kita lanjutkan pembacaannya. Wa fihi, dan di dalam pembahasan ini salah satu matolib ada 3 pembahasan. Al-matlabu al-awwalu, pembahasan yang pertama, khatrus syirki, bahayanya syirik di dunia, entah di dunia wal akhirah, dan juga entah di akhirat. Apa bahaya syirik di dunia? Pertama, hati tidak tentram. Kedua, diperbudak setan. Yang ketiga, ketidaknormalan pikiran. Yang keempat, kalah kemajuan. Yang kelima, bila jelas-jelas memerangi Islam nanti akan dihancurkan. Dengan bukti hancurnya umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, hancur semuanya. Fir'aun, Qarun, di Arab ada Abu Jahal. Walil kafirina amsaluha, orang-orang kafir mendapatkan nasib yang semisal. Kalah perang, bunuh, ditawan, luka berat, rampas hartanya, diusir. Itu kan resiko-resiko di dunia. Resiko akhiratnya apa? Sejak amal enggak diterima, pernah beramal dihancurkan, dosa tidak diampunkan, divonis neraka, enggak bisa keluar,
surga haram. Sudah, dunia akhirat hancur semuanya. Nanti akan diperinci pembahasan itu insyaallah. Al-matlabu asani, pembahasan kedua, azimu nushin nabiyyi, besarnya nasihat Nabi SAW li ummatihi, untuk umatnya, fi saddi, di dalam menutup, turukis syirki, jalan-jalan kesyirikan, wa dzara'i'i, dan benih-benih atau celah-celah al-mufdiyati, yang mengantarkan lahu, kepadanya. Pewaspadaan yang disampaikan Nabi SAW supaya umat ini bertauhid, tidak kecebur pada kesyirikan, ini usaha keras yang luar biasa. Yang kita bisa melihat bagaimana kenyataan kiprah dakwah Nabi SAW. Itu semua dalam rangka loyalitas kepada umat, kesetiaan kepada umat, cinta yang luar biasa kepada umat. Ojo nganti kena bahaya syirik, direwangi perjuangan habis-habisan, dan menutup semua jalan. Sejak sing cilik-cilik apane sing gede-gede. Sing cilik-cilik nopo yang ditutup oleh Nabi, jangan sampai umat kecebur kepada kesyirikan. Cetok uang nggak gelang ditekoni nggih apa? Untuk penolak balak, memperkuat diri, melemahkan lawan. Itu saja sudah dikatakan buang, kamu nggak akan selamat-selamanya bila benda itu tidak kamu buang. Sampai sekecil itu sudah ditutup. Termasuk di area kuburan, itu celah mengantarkan ke sana sudah ditutup. Nopo? Ngijing kuburan, nulisi nek kuburan, nglamponi nek kuburan, itu sudah ditutup. Itu sudah ditutup. Bahkan dari riya, pewaspadaannya luar biasa, menggunakan bahasa Dajjal. Paling menakutkannya yang saya rasakan pada kalian dari perkara yang menakutkan, ada yang lebih menakutkan daripada takutku kepada Dajjal. Napa niku? Syirik kecil namanya riya. Itu sudah lek ngeden-ngedeni bahayanya, ngungkuli bahayane Dajjal. Ini betul-betul loyalitas yang luar biasa supaya umat betul-betul selamat dari kesyirikan. Yang sekarang kenyataannya kesyirikan sedemikian rupa. Umat akan kembali kepada kesyirikan untuk nyembah berhala lagi, sekarang semakin ramai, jelas dan gamblang, apalagi mau mendekati Ramadan. Entah yang namanya megengan, tahlil akbar naik kuburan, bacaan Quran naik kuburan, membaca surah ini itu naik kuburan, khataman Quran pahala untuk mayit, termasuk memugar kuburan. Andaikan besok berpuasa sore-sore kayak begini, gimana kuburan kondisinya? Bisa ramai ketisuk. Itu luar biasa, umat kecebur kepada kesyirikan. Itu ternyata sudah diwaspadakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celahnya sudah ditutup. Tapi begitulah, sing jenenge umat ra kena diomongi, kaya ra kena ngomongi laron, enek nyalo wuk. Larone terus bunti larone. Kruyuk krutuk. Ini kena diomongi mboten.
Ya sing dawuh Nabi serakodal. Lainnya lalu bagaimana? Itu seperti itu. Berikutnya al-matlabu asalisu, pembahasan yang ketiga, anwa'un nususi, macam-macam teks dalil an-nabawiyati yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tahdhiri minhu, tentang pewaspadaan dari bahaya syirik. Berikutnya al-mabhasu asalis, tema pembahasan yang ketiga, al-ahadisu ad-dallatu, hadis-hadis yang menunjukkan ala atas anna ba'dhu hadhil ummati, sesungguhnya sebagian dari umat ini yaqa'u, jatuh, kecebur, terjerumus bisyirki, di dalam kesyirikan, wa dalalatuha, dan penunjukannya al-aqdiyatu, yang bersifat keterangan akidah. Wa fihi, dan pada pembahasan yang ini ada matlaban, dua perincian. Yang pertama al-matlab al-awwal, perincian yang pertama al-ahadisu, hadis-hadis al-waridatu, yang datang, ad-dallatu, menunjukkan ala atas anna ba'dhu hadil ummati, sesungguhnya sebagian umat ini yaqa'u fi syirki, jatuh di dalam kesyirikan. Al-matlabu asani, pembahasan yang kedua, ad-dilalatu, penunjukan, al-aqdiyatu, tentang urusan keyakinan, li ahadisil waridati, berkait hadis-hadis yang datang, anna ba'dhu hadil ummati, bahasanya sebagian umat ini yaqa'u, terjatuh, terjerumus bisyirki, dalam kesyirikan. Al-khatimatu, penutupnya, wallahu ta'ala, wallaha ta'ala, kepada Allah ta'ala, as'alu, kita meminta, as-sadata, langkah yang benar, warasyada, dan bimbingan, bil qauli, di dalam berucap, wal amali, di dalam beramal, inna, sesungguhnya Allah, sami'un qarib, la maha mendengar, lagi maha dekat. Berikutnya masih tamhid di halaman Ikhta Asrah ke-11. Wa yasmilu, dan mencakup di dalam tamhid kata pengantar ini at-ta'rifa, pengertian, bi mufradatil bahthi, tentang makna perkata dari pembahasan. Al-muradu bisyirki, yang dimaksud syirik itu apa? Nanti akan dijabarkan. Wal muradu bil ummati, dan yang dimaksud dengan umat itu apa? Juga akan dijelaskan. Awalan pertama, ta'rifus syirki, pengertian syirik. Ta'rifus syirki, pengertian syirik, lugatan secara bahasa. Qala Ibnu Farisin, berkata Ibnu Faris, al-mutawafa fisana khamisah wa tis'in ba'da salasimi'ah minal hijrah, yang meninggal tahun 395 Hijriah. Beliau menjelaskan asyinu warra'u wal kafu aslan. Sin dan ro dan kaf itu memiliki dua asal usul. Ahaduma, asal usul dari shin, ro, kaf, yadulu ala muqaranatin wa khilafin firotin, menunjukkan makna berkait yang tidak bersendirian. Berserikat itu wonten gandengannya napa izin berserikat. Nah, nek gandengan namanya berserikat. Walakhir, mana yang kedua, ya dulu menunjukkan ala imtithatin wastiqomatin,
upaya mencari bantuan dan upaya untuk penegakan. Ternyata satu kata memiliki banyak makna niku biasa terjadi. Semisal kata sayang, pinten maknane? Oh, adikku sayang, oh anakku sayang. Napa makna sayang di situ? Kangenane hati, kelangenane hati. Beh, awak mungkin ganteng tapi sayang. Ngapa sayang itu maknanya? Cacat. Podo-podo sayang maknanya beragam. Kata syirik itu juga sama. Juga sama. Maknanya seperti itu. Namanya berserikat itu menunjukkan cari bantuan. Ayo berserikat dengan saya. Yuk garap bareng, yuk dipitung bareng, yuk ditandangi bareng, yuk dipikul bareng. Itu namanya cari bantuan. Itu juga menggunakan bahasa syaroka, syirik, perserikatan. Fal awalu, maka yang pertama, asyirkatu wa arti syirkah, perserikatan. Nanti PBB kan damal bahasa Arab bang ya. Napa PBB ini? Perserikatan bangsa-bangsa. Berarti semua bangsa berkumpul untuk kerja sama, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu kan bahasa Arab bang ya. Bahwa dan dia ayakuna syayu, bahwa ada sesuatu bainasna ini diantara dua, layan farid itu tidak pisah, bihi padanya ahaduma salah satu dari keduanya. Ya kalau dikatakan syaraktu fulanan fisyai, saya berserikat dengan si fulan pada sesuatu. Apa ki? Montor sapa? Tekku. Lo jereke tek si fulan. Ya mah ya tekku ya tek si fulan. Memang belinya berserikat. Urunan. Maknanya idza sirtu syarikahu, ketika saya menjadi mitranya. Wa asraqtu fulanan idza ja'altu syarikan wa asraqta fulanan, engkau berserikat dengan si fulan, idza ja'altahu, bila kamu jadikan si fulan syarikan laka, mitra untuk kamu. Jadi berserikat memiliki makna kemitraan. Tapi tidak bisa dipisah. Kenapa kemitraan? Kita sering bermitra mboten? Ya sering. Nah, anak itu bermitra mboten? Kemitraan antara suami dan istri. Oleh metu anak itu kan kemitraan kan. Itu kan perserikatan. Nggak bisa dipisah satu dengan yang lain. Qala al-Jauhari al-Muntafa fi sanah as-salisa wa tisbata salasima minal hijrah. Berkata Imam Jauhari yang diwafatkan tahun 393 Hijrah, asyariku yujma'u ala suraka, lafadz syarik ketika dijamakan punya makna banyak, berbunyi suraka wa asrak, yaitu para persekutuan. Syaraktu fulanan sirtu syarikahu, saya berserikat dengan si fulan maka dia menjadi serikat saya. Wastarokna watasarokna bikada, kami menggalang kemitraan dan kami saling bermitra pada untuk kepentingan ini. Berarti di situ boleh dua orang atau lebih. Wasaraktuhu fil bai wal miras, saya berserikat dengan dia di dalam jual beli dan warisan.
Jere wakaf iya. Atas nama sapa? Atas nama kami. Kami sapa? Kami berserikat. Ini warisan kami bersama, kami sepakat untuk kami wakafkan misalnya. Itu namanya berserikat di dalam warisan. Yaitu asraqau syirikatan, ia membuat sebuah perserikatan. Wal ismu, dan namanya asyirku, perserikatan. Wa qul aidan, juga dikatakan wasyirku aidan al kufru. Satu kesempatan syirik juga memiliki konotasi kekufuran. Artinya siapa yang melakukan kemitraan nanti bisa masuk di dalam hukuman kekufuran. Makanya orang yang melakukan perserikatan tersebut dihukumi pun. Ya lihat perserikatan di dalam apa? Karena secara makna bahasa ada perserikatan yang boleh, ada perserikatan yang tidak boleh. Contohnya, masjid ini milik kita bersama, bolehkah perserikatan itu? Boleh. Ibu, bapak itu orang tua kita bersama, boleh kan perserikatan itu? Anak-anak itu adalah anak-anak kita berdua, bolehkah perserikatan itu? Boleh. Tapi juga ada yang memiliki nilai kekufuran, yang menyembunyikan orang itu Allah dan saya. Gimana hukumnya pun? Sing ngamanake maling itu adalah Allah dengan saya. Gimana hukumnya? Nanti bisa kufur untuk kasus itu, karena dia mensejajarkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperserikati di dalam rububiyah. Sementara siapapun faham rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila ada sebuah ungkapan nyapa udan rendeng, nyapa udan sengenge nek kidul, nyapa udan wis tumbuk, ada berapa kemungkinan hukum ucapan seperti itu? Mungkin itu syirik kecil, mungkin syirik besar. Apabila tumbuk sengenge nek kidul rendeng itu dianggap sebab, padahal atau enggak membuat sebab, berarti syirik kecil. Perbuatan syirik bisa mengantarkan kepada syirik besar. Tapi apabila tumbuk sengenge nek kidul rendeng itu punya kemampuan mengatur, itu namanya syirik besar. Kenapa? Merampas hak ketuhanan, hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang itu Allah menjelaskan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Rabbul alamin itu adalah milik Allah. Alhamdulillah milik Allah. Tapi kenapa kok dialihkan kepada makhluk? Makanya itu ada contoh perserikatan yang bisa membawa kepada kekufuran. Bahwa maka akhirnya dia itu musyrikun wa musyrikiyun, yaitu orang yang berserikat di dalam kekhususan hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya bolehkah orang itu berserikat? Jawabnya lihat-lihat dengan siapa kamu berserikat. Kalau kamu berserikat dengan sesama manusia, punya mana menggalang kerja sama, nah itu boleh-boleh saja. Bila berserikat dengan Allah, maka Allah memiliki hak tidak boleh untuk diperserikati, nanti bisa masuk kepada kekufuran. Waqala al-virus abadi al-mutawafi sana sabi'ah asyar bata samani mi'ah minal hijrah asyirku wasyirkatu bikasrihima, dengan dikasroh, wadhamisani, dan mendhamah yang kedua, bikasrihima, di kasroh keduanya, asyirku wasyirkatu wadhami asani, dan yang mendhamah yang kedua surkah. Mendhamah kedua berarti berbunyi apa?
surkah. Cito asirku, asirkatu, cito dibaca asurkatu. Bimakna itu semakna. Wakot istaroka kadang bacaan model seperti itu berkait. Watasaroka wasaroka haduma, berinteraksi satu dengan yang lain, al-akhar pada yang lain. Wasirku bil kasri kal amir, dan asirku dengan kasroh itu ka amirin, semisal amir, yaitu pemimpin yang berserikat dengan rakyatnya untuk mengatur negaranya. Wal musyarik, dan anggota perserikatan, orang yang gabung. Wal jamu, jamannya berbunyi asrok wasyuroka. Wa mimma taqaddama, dari pembahasan yang sudah berlalu, yuta lakhosu, bisa dirangkum, anna makna syiriki fil lughati, bahasanya makna syirik menurut bahasa yaduru ala makna istirak wal ikhtilat wal musyarakah, berkisar memiliki makna perserikatan, hidup untuk berinteraksi dan kerjasama. Wahwa mimma yudhatu maninfurat, itu memiliki makna bersendirian. Itu tadi tentang makna syirik secara bahasa, yaitu perserikatan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tinggal berserikat di bidang apa. Perserikatan kerjasama sesama boleh, tapi kalau perserikatan dalam rangka ngerampas haknya Allah, hukumnya tidak diperbolehkan. Berikutnya makna syiriki istilahan, makna syirik secara istilah. Qala as-sam'ani al-mutawaffa fi sana at-tasi'ah wa thamanin ba'da arba'imi'ah minal hijrah, fal isyrak billah wa wa ayajma'a ma'allahi ghairallahi fima la yajuzu illa lillah. Melakukan perserikatan kepada Allah. Wa maknanya ayat jemaah, berkumpul ma'a Allah, bersama Allah, ghairallah, selain Allah, fima la yajuzu, pada perkara yang tidak diperbolehkan, illa lillah, kecuali hanya milik Allah. Allah dan makhluk keduanya kerjasama membangun bumi, bolehkah? Haram. Karena Allah tidak boleh disatukan dengan makhluk di dalam kegiatan-kegiatan yang itu khusus untuk Allah. Tapi kalau Allah bicara, makhluk bicara, bolehkah? Boleh. Cuma cara bicaranya berbeda. Membikin syariat Allah dan Mbah Yai, bolehkah? Tidak diperbolehkan. Tapi membela Rasul Allah dan orang-orang beriman, bolehkah? Boleh. Innallaha la yansuru rusulahu, Allah menolong kepada Rasulnya. Kita pun juga diperintahkan untuk menolong. Intan surullaha yansurukum, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kepada kamu. Artinya ada tugas-tugas yang kamu ditugasi, kamu mengerjakannya, itu dianggap menolong kepada Allah, yaitu menolong kepada agama Allah. Qul al-Qurtubi al-mutawaffa fi sanah wahid wa sab'in bata sittimi'ah minal hijrah, fa'lam, ketahuilah, anna ulama anna radhiyallahu rahimahumullah ta'ala qalu, sungguhnya para ahli ilmu kita, mereka mengatakan asyirku ala salasi maratibah, syirik itu ada 3 peringkat. Wa kulluhu muharramun, semuanya haram. Syirik itu ada 3 peringkat, semuanya itu adalah haram. Wa asluhu, dan pokok permasalahannya, i'tiqadu syarikin lillah, meyakini ada sekutu buat Allah, fi uluhiyatihi, tentang penghambaan yang disembah Allah dan yang lain-lain. Bahwa maka perserikatan yang seperti itu adalah asyiriku al-adhamu, syirik yang paling besar.
Bahwa dan itu merupakan syirkul jahiliyah, syiriknya orang jahiliyah tempo dulu. Syiriknya orang jahiliyah tempo dulu. Kira-kira syirik jahiliyah tempo dulu itu adanya di waktu itu tak atau sekarang pun juga bisa kambuh, bahkan bisa luwih nemen, bahkan itu lebih parah. Kesyirikan orang dulu itu biasanya patungnya itu diambil dari orang-orang soleh. Tapi kesyirikan zaman berikutnya dari mana patungnya? Diambil dari soleh dan juga tidak soleh. Kalau orang dulu itu mungkin betul-betul mencari kuburan, tapi sekarang iso kayak kuburan palsu. Sekarang apa? Contoh kesyirikan lebih parah daripada orang dulu. Misalnya golek pesugihan. Itu sing dianggap iso nyugihni datang ke kuburan. Niku kuburannya tiang saya, nopo kuburan tiang awon. Wonten kuburan niku zikir nopo melakukan perbuatan mesum. Es kuburan wong ranggena nek kono berbuat mesum. Semisal suami istri budal bareng, nek kono pisah. Laki-lakinya cari perempuan lain, perempuannya cari laki-laki lain. Setelah itu zina nek sanding kuburan. Jare ngono kuwi mulai engko sugih. Sugih mboten? Sugih mboten? Sugih apa? Itu dia luweh nemen itu syirik, luweh nemen, karena dianggap orang itu bisa memberikan kekayaan, akhirnya menyembah, membuat ritual-ritual yang mereka itu mentaati, sampai kuburan dibikin palsu pun juga siap. Kenapa? Wong sing nguncali duwe ngono iki jumlah sak pirang-pirang, ngono iki benton mesti sak-sakan panen besar. Seperti itu. Kalau dulu orang itu korban, tapi sekarang golek panenan. Luwih nemen nggih seperti itu. Luwih nemen seperti itu. Wa qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab al-mutawaffa wisana as-sadisah bata mi'atain wa alf minal hijrah tahun 1206. Apa itu arti syirik? Wa sorfu nau'in minal ibadati ila ghairillah, yaitu memalingkan macam dari peribadatan kepada selain Allah. Kudune yang punya hak untuk diibadahi itu adalah Allah, tapi ternyata ini dienggokni kepada lain selain Allah. Siapa itu? Ya, pihak-pihak yang dianggap sebagai wakil, yang dijadikan sebagai tempat penitipan. Makanya ketika mereka itu mengadakan pengorbanan, niku sing nampa pengorbanan niku barang niku dihancurkan, nawa barang niku damel rebutan. Kalau zaman dulu barang yang dijadikan persembahan itu mungkin bisa dibuang. Tapi sekarang tinggi rebutan. Sekarang jadi rebutan. Makanya mereka itu mencuci kuburannya, patungnya dengan susu, dengan madu, dibuang kan. Nah sekarang diupayakan bagaimana itu bukan barang yang hilang, tapi barang-barang yang bisa dipegang, dimanfaatkan. Akhirnya suruh ganti dengan uang saja, akhirnya dijadikan peluang untuk golek duit. Nah makanya itu yang diuri-uri diberikan panenan itu adalah panitia itu sendiri. Itulah yang mendapatkan pelimpahan peribadatan. Makanya semua aturan main yang ia kerjakan itu ditaati. Padahal itu adalah menentukan peraturan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ungkapan yang lain,
Syirik adalah ayatwa ma'allahi ghairahu, berdoa bersama Allah Tuhan yang lain. Yang sekarang banyak terjadi adalah yang disembah Allah caranya ngarang. Sebagaimana kalau sering kita sampaikan, cara karangan itu khataman Quran pahala untuk mayit, baca Yasin pahala untuk mayit, sedekah dalam rangka kirim leluhur pahala untuk mayit, tahlil akbar kuburan pahala untuk mayit, baca Quran kuburan pahala untuk mayit. Sehingga Allah yang disembah, lalu Mbah Yai juga disembah, yaitu Mbah Yai yang membuat cara. Padahal keduanya itu milik Allah yang disembah dan membuat cara, tetapi itu dibagi menjadi dua, sehingga hak Allah dialihkan kepada sebagiannya dari sebagian akan haknya. Au biqasdi au yaksituhu bi ghairi dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, atau memasukkan kepada selain itu dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Jadi bentuk ritualnya itu macam-macam. Bayaqul Syekh Sulaiman ibnu Abdullah al-Syekh al-mutawaffa di sana salasa wa salasin ba'da mitain wa alf minal hijrah. Apa itu makna syirik? Artinya adalah tasbihun lil makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan Allah. Allah Ta'ala wa taqaddasa, Allah yang maha tinggi lagi maha suci, fi khassa isil ilahiyati, di dalam kekhususan hak ketuhanan, min malakidhor, min milkidhor wan naf'i, dari kepemilikan kemudaratan atau kepemilikan kemanfaatan. Misalnya nopo? Yang diagungkan selain Allah dianggap memiliki kemanfaatan atau kemudaratan. Napa contohnya? Ojo mantu nek nasi suruh. Napa? Resiko yang diancamkan. Diamuk, enggak atut, keluarganya gegeran, atau mungkin mati salah siji atau mati bareng. Akhirnya wedi, gak wani. Itu namanya kan dianggap punya kemampuan memberikan manfaat atau madharat. Wal ata' wal man'i, karena dianggap bisa memberi dan juga bisa menolak. Alladzi yujibu ataloku addu'a, yang mengharuskan mengaitkan dengan doa. Akhirnya orang itu malah ngerpo minta kepada dia. Termasuk wong sing nabrak kucing, langsung mandek kaosnya cepot tinggi buntel, kemudian diselamati, lek ora ciloko. Ada kan seperti itu? Atau lewat datang ngebel, dit mbah putune liwat, lereng ngono program longone gagal. Atau kadang wong sing boyongan pindah omah, ngono ki lek ora gawe acara boyongan jareke rumah tanggane enggak tenang, akan selalu gangguan. Pernah menyaksikan tiang boyongan apa teh? Dipandu mbah dukun, keluarga geruduk toko nek mburine nggawa bantal kloso guling. Diketokan pintu. Mbah, kula fulan bin fulan menawi kepareng badhe ngenger wonten dalem panjenengan. Basa-basa semisal. Ngono ki lek rong ngono ki jare ya rawani nganggeni. Makanya kadang omah itu dianggap angker, malah rakot nganggeni, malah disewakne. Nah seneng sing nyewonya kok murah ngono. Itu masih banyak, itu semakin dikembangkan yang seperti itu. Semakin dikembangkan, yaitu selalu menggantungkan diri dengan doa. Wal khaufi, dan ada rasa takut, waroja, dan juga rasa harap, wa tawakkul, dan penyandaran, wa an ibadati, dan macam-macam ibadah, kuliah yang semuanya bila waktu mestinya hanya untuk Allah saja. Walaupun Sa'di al-mutawaffi sana satisa wa sabain bata salah
simi'ah wa alaf minal hijrah. Hakikatu syirki, hakikat syirik ayuk bata makhluku kama yuk batullahu, makhluk disembah seperti Allah disembah. Ini yang paling banyak ini Mbah Yai. Allah bikin peraturan dengan Quran Sunnah, Mbah Yai dengan peraturan dengan mimpi-mimpi, firasat, napa malih? Mimpi, firasat, wekasan, feeling, ramalan, dan macam-macam. Sehingga itu selalu dipelajari. Wa yu'adzamu kama yu'adzamu, dan diagungkan seperti Allah diagungkan. Semisal untuk sumpah, makhluk bersumpah demi Allah, demi hidup, demi mati, demi sumpah pocong dan macam-macam. Aw yusrafu lahu naun min khasa'isi rububiyyati wal ilahiyati, atau memalingkan kepada makhluk naun satu macam min khasai rububiyyati, dari kekhususan hak rububiyah, wal ilahiyah dan hak uluhiyah. Qala At-Tahlawi al-mutawaffa fi sanah asatisa wa sab'in ba'da mi'ah wa alaf minal hijrah, inna syirka la yatawaqqafu ala ayyatila al-insanu ahadan billah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la yatawaqqafu, tidak bentuknya itu saja, ala ayatila, bahasanya menyamakan al-insanu manusia, ahadan pada seseorang, billahi kepada Allah, menyamakan seorang dengan Allah, bukan itu saja. Wa yusawi bainahuma bila farqin, akhirnya sama di antara keduanya tanpa beda, bukan itu saja. Bahkan inna hakikatahu, sungguhnya hakikat syirik, ayat tiyal insanu, bahasanya manusia mendatangi bi kholalin, dengan perangai, wa amalin, dan suka amal-amal, khassahallahu ta'ala bidzatihi al-uliyati, yang Allah khususkan dengan zatnya, zat yang maha tinggi. Wa ja'alaha syi'aran lil ubudiyati li ahadin minan nas, dan itu dijadikan syiar peribadatan buat seseorang dari manusia. Kasujudi li ahadin, semisal supaya sujud kepada seseorang, ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Sujud itu milik Allah. Wa dzabhi bismihi, dan menyembelih untuk selain Allah, maksudnya menyembelih untuk Allah. Nah ini banyak ini menyembelih untuk selain Allah itu. Kenapa contohnya menyembelih untuk selain Allah? Walaupun muni bismillah, tapi itu kebodohan. Kudunya enggak muni bismillah. Rokokan, sepasaran, selapanan, telonan, pitonan, itu kan penyembelihan semua kan ya. Kemudian acara nazar, acara mendem kepala nopo ya. Padahal bangun bangunan itu tidak akan mendemin das nopo. Dan sebagainya. Demikian juga wan nadzaru lahu, nazar untuk selain Allah, wal isti'anatu bihi, isti'anah kepada selain Allah, bisyidati, ketika mengalami kondisi berat, wal itiqadu, dan di situ ada keyakinan annahu nadhirun fi kulli makan, yang disembah itu katanya melihat di segala tempat. Sampai keyakinan yang ada di masyarakat, termasuk ketika mulutan memperingati hari kelahiran Nabi, mereka punya keyakinan Nabi dikala itu pulang, maka lampu dipateni, mereka berjajet-jajet berdiri untuk menyambut. Nah, itu kan ada keyakinan seperti itu. Sama itu keyakinannya, itu kesyirikan. Wa isbatu tasarrufin lahu, dan menetapkan hak mengatur itu juga untuk makhluk. Kullu dzalika yusbitu bi asyirku, yusbatu bi asyirku, semua itu bisa dipastikan namanya kesyirikan. Wa yusbihu bi al-insanu musyrikan, dengan begitu manusia akan bisa masuk di dalam kesyirikan. Itu tadi makna bahasa dan makna istilah dari arti syirik.
Kesimpulannya adalah mengalihkan hak Allah kepada makhluk. Itu intisarinya, mengalihkan hak Allah kepada makhluk. Itu intisari kesyirikan. Kenapa? Hak Allah yang dialihkan ke makhluk yang paling banyak. Membikin tata cara ritual, ini yang paling banyak. Mengalihkan hak Allah kepada makhluk yang paling banyak apa? Membikin tata cara ritual, ini yang paling banyak. Seolah ini paling aman, karena atas nama agama, atas nama dakwah, atas nama tabaruk, atas nama ibadah. Dan itu markasnya di masjid bersama para yai dan santrinya. Ini yang paling memakan korban. Itu kesimpulannya, kesyirikan yang paling banyak seperti itu dan yang lain-lainnya. Untuk macam-macam syirik apa saja, insya Allah bisa menjadi materi kajian kita di waktu berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.